The community who create the event is not from a certain manhaj, like that. What do you think? And also the people that come to the event is not from the certain manhaj as well. Who cares? يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, azanillahu wa ayyakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait masalah pengajian dari Syekh Asim Al-Hakim, sahabat ya, yang mana sekarang lagi viral di sosial media. Dan di sini tentunya Syekh Asim Karim banyak sekali menyinggung tentang masalah bid'ah. Yang mana di dalam video yang lalu sahabatnya saya telah menampilkan bahwa Syekh Asim Karim telah menyinggung tentang masalah bacaan Al-Fatihah. Dan ternyata sahabatnya sindiran dari Syekh Asim Al-Hakim ini mendapat kritikan dari jamaah pengajiannya sahabatnya. Yang mana di sini ternyata ada sebuah pertanyaan dari jamaahnya bahwa jangan mengikuti kajian Syekh Asim Al-Hakim ini karena berbeda manhaj katanya. Namun sahabat ya, Syekh Asim Al-Hakim ini dengan santai menjawab, I don't care, aku tidak peduli katanya. Tentunya sahabatnya karena Syekh Asim Al-Hakim ini berdakwah dengan tulus dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kritikan dari para pengunjung di pengajiannya sahabatnya, tentunya Syekh Asim ini tidak peduli karena memang beliau ini menyampaikan apa adanya di dalam Islam. Apabila itu bid'ah ya dibilang bid'ah, dan apabila itu sunnah maka beliau ini mengatakan itu sunnah. Coba kita simak saja sahabat ya, bagaimana tanggapan Syekh Asim Al-Hakim ini tentang kritikan dari jamaahnya yang katanya Syekh Asim Al-Hakim ini tidak semanhaj dengan mereka. Kita simak videonya. Sheikh, I have a question from Jamaah here. She said, what's your opinion about some people in social media have a campaign not to come to your lecture? Have a what? A campaign not to come to your lecture. And then because they said you only do jokes, and the community who create the event is not from a certain manhaj, like that. What do you think? And also the people that come to the event is not from the certain manhaj as well. Who cares? Listen, Akhi, if you do what you do for the sake of Allah, it doesn't matter. Yeah. Yani when you come and say to me, MashaAllah, Sheikh, your lecture was very good, am I going to be happy? Yeah, MashaAllah. No. And if you come and criticize me, say, Sheikh, your lecture was very not well written and you did not present it well, you could have done better job, am I going to be sad and depressed? No, I don't care about you. With all due respect, what are you going to give me? Grapes? Seriously, what are you going to benefit me from? Follow me on YouTube or Instagram. Instagram is not my account. Yeah, that is true. Instagram, the one with the million, it's not mine. It's one of my fans or air conditioners, I don't know. She came 6-7 years ago, be email. Sheikh, can I make a Instagram account? I said, what is Instagram? She said, this is the okay, make it, but number one, don't make money. And don't post anything that is not mine. She says, okay. And she's, mashallah, look, put barakah in it. So I don't care how many people follow me. I'm not making money out of it. And as long as I feel that I'm doing what pleases Allah Azza wa Jal, I don't care. People make a campaign or make champagne. Now, do I say or act so that you laugh? La wallah. I do not say what I say or do what I do just because I want to hear you laugh.
This is who I am. MashaAllah. This is how I deal with my wife, with my daughters, with my congregation in my masjid, in my neighborhood, at work. This is who I am. You never see me cracking in laugh. Do you see me laughing? Do you see me laugh? I don't laugh. But I say things out of my own nature. Can I change? No. I cannot change. I cannot stop myself from saying these things. But do I do it on purpose so that I laugh, please, please, laugh, laugh, laugh? No, I don't do it. So I don't care if people laugh or don't laugh. This is their problem. I'm not going to change my ways so that people won't do campaigns. I'm not electing for president. So they hate me, they love me, who cares? Nah, begitulah sahabatnya sikap seorang dai, yang mana seorang dai yang benar-benar ikhlas mengajarkan ilmu tulus karena Allah Subhanahu wa taala, apapun kritikan-kritikan dari jamaahnya ataupun tidak sependapat dengan perkataan beliau, tentu saja Syekh Hasyim Al-Hakim ini tidak menanggapinya sahabatnya, karena apa yang beliau sampaikan itu memang tulus ingin mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sekarang ini banyak ditinggalkan tentunya sahabatnya. Dan di dalam videonya tadi sahabatnya, tentunya Syekh Hasyim Al-Hakim ini sangatlah tegas dan mudah dimengerti menurut saya, karena beliau ini menyampaikan apa adanya tentang Islam, dan tentunya dengan ilmu yang beliau ini sangat mumpuni. Jadi untuk orang yang awam sekelas saya sahabatnya, itu sangat-sangatlah mudah dimengerti. Jadi untuk para jamaah yang tidak sependapat dengan Syekh Hasyim Al-Hakim ini, tentu Anda keliru, karena memang beliau ini Masya Allah ilmunya sahabat ya. Tentunya beliau ini tidak salah-salah, yaitu menimba ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah tentunya. Dan mengenai dakwah sahabat ya, sebenarnya inti dari dakwah itu adalah mengajak. Apapun pendapat orang lain yang tidak sepaham dengan kita, itu terserah mereka sahabat ya. Dan tentunya hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabatnya dakwah juga harus diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari ridho manusia. Jadi saya pribadi sahabatnya salut dengan Syekh Hasyim ini, yang beliau dengan tegas dan jelas, walaupun jamaahnya tidak sependapat dengan beliau, tapi beliau tidak peduli dan tetap berdakwah untuk kemaslahan umat tentunya, karena beliau ingin umat ini benar-benar kembali kepada ajaran yaitu nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai seorang ulama tentunya saya sangat menghormati Syekh Hasyim Al-Hakim ini dan menjunjung tinggi beliau. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah, dia itu kadang-kala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah SAW. Masih kafir. Terus Abu Hurairah pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasulullah SAW. Dan dia takut azab Allah turun. Di sini keinginan yang hakiki untuk hidayah buat keluarga. Kadang-kala kita ini, ya udahlah, dia mau dapat hidayah, nggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim? Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan, kepingin dia dapat hidayah. Tapi banyak di antara kita yang ya biarin lah, yang penting kan udah nyampein. Ana sudah iqamatul hujjah, Ana sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran, Ana udah bacain. Kalau itu nggak seperti itu mau dapat hidayah, nggak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu taala anhu, karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya, dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah, doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan, memohon kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah. Akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya, dia dengar ada germicik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika.
Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Sebagai penutup sahabat ya, semoga kita semua kembali ke jalan dan kepahaman yang benar, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang banyak sekarang ini orang meninggalkan karena banyaknya ajaran-ajaran bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video saya ini. Saya mohon maaf kepada sahabat semua dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.